Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Tebing setinggi 100 meter longsor, 1 petani hilang. Tiga pekan jelang Ramadan, harga-harga kembali naik. Truk pasir terjebak di jalan yang ambles, terjadi antrian panjang kendaraan. Seperti inilah kondisi di lokasi kejadian yang berada di Jalan Raya Rangkas Bitung, Gunung Kencana, tepatnya di Kampung Muara II, Desa Muara II, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Banten. Truk bermuatan pasir tersebut awalnya akan melintasi jalan yang rusak pasca ambles. Saat melintas, bagian ban belakang truk terperosok ke dalam tanah sisa material longsoran sehingga truk tidak bisa bergerak. Truk yang miring dan menutupi jalan menyebabkan antrian panjang kendaraan karena pengendara harus antri saat melintas. Tidak ada petugas yang mengatur lalu lintas, apalagi masih banyak truk-truk besar yang melintas, memperparah kondisi di lokasi. Tadi ngantri udah lama nih? Udah lama, udah 1 jam lebih. Oh gitu. Ini kenapa sih Kang? Amblas atau gimana? Amblas. Tapi tiap hari lewat sini nih? Iya. Oh gitu. Tadi macet lama dong? Macet lama, udah 1 jam lebih. Oh di sini. Ini belum jalan-jalan nih? Belum. Oke. Antrian kendaraan sedikit terurai setelah truk bermuatan pasir tersebut dapat dievakuasi dengan cara ditarik oleh truk lainnya. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Para atlet-atlet muda tengah berlatih olahraga panahan berkuda di Bandistabel, tepatnya di Kampung Cigabus, Kebedilan, Kelurahan Kalanganyar, Kecamatan Taktakan, Kota Serang. Mereka adalah Nabila Rizky dan Feli. Meski usianya masih sangat muda, namun keahlian mereka berolahraga ekstrim ini tidak diragukan lagi. Olahraga horseback archery atau disebut dengan panahan berkuda tersebut telah dimulai sejak 5-6 tahun lalu, namun belum cukup populer di Banten. Bahkan belum ada perhatian dari pemerintah sekitar, baik itu terhadap atlet-atletnya maupun terhadap pegiat olahraga tersebut. Bahkan para atlet harus mengeluarkan biaya sendiri apabila ingin mengikuti kejuaraan. Pada Kejurnas Pordasi 2022 di Malang, atlet Banten berhasil meraih juara 1 dan juara umum pada ajang tersebut. Tak hanya itu, pada kejuaraan internasional Patih Laga di Malang tahun 2022 yang diikuti 11 negara, para atlet juga meraih juara 1 dan juara umum. Karena identiknya olahraga ini adalah olahraga yang mahal dan menakutkan. Tapi di kami, anak-anak kecil sudah mulai mencoba dengan olahraga ini dan alhamdulillah tidak sulit dan tidak semenyeramkan yang difikirkan orang kebanyakan begitu. Nabila Rizky, salah satu atlet yang saat ini baru duduk di bangku kelas 2 SMP, mengaku telah mengikuti dan menjuarai beberapa kompetisi. Berkuda, terus lepas tangan, terus memanah, itu keren terus apalagi pas arrow kayak masuk ke target gitu, itu tuh seneng, maksudnya ada rasa senang sendiri gitu. Para atlet berharap agar mendapatkan support dan dukungan penuh dari pemerintah daerah agar meningkatkan kualitas diri. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang. Masih ingat kritikan pedas salah satu pemerhati anti korupsi, Emerson Yunto, yang menyebutkan Kota Serang tidak pantas menjadi ibu kota Provinsi Banten di sosial medianya beberapa waktu lalu? Hal ini menjadi cambukan keras pemerintah Kota Serang untuk bebenah memperbaiki infrastruktur dan mengejar ketertinggalan dari daerah lain. Kesemrawutan parkir dan tata kelola rencananya akan diperbaiki agar para tamu yang berkunjung ke Kota Serang merasa betah dan nyaman. Banyak jalan yang digunakan parkir rencananya akan dibenahi dalam waktu dekat ini. Untuk itu, pemerintah kota akan mendorong pendataan dan pemungutan wajib pajak bagi pelaku usaha yang ada di Kota Serang. Dari pajak tersebut akan dikembalikan untuk pembangunan infrastruktur masyarakat. Artinya kontribusi terbesar tetap diduduki oleh
jenis-jenis pajak yang menjadi andalannya Kota Serang, dari PBB, BPHTB, restoran, itu menjadi primadona di pajak daerah di Kota Serang. Ini juga sama dengan tahun-tahun sebelumnya, bahwa memang ada beberapa jenis pajak yang menjadi andalannya Kota Serang. Itu di TW1, TW2, 3, 4 itu selalu menjadi andalannya pemerintah Kota Serang dalam realisasi perpajakan. Pemkot Serang meminta pelaku usaha agar bekerja sama dengan pemerintah untuk memaksimalkan target pembangunan untuk memajukan Kota Serang. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.